Halo semuanya, happy birthday untuk kita semua Glory Generation. Di kesempatan kali ini, marilah kita mengucap syukur karena kita bisa datang dan bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Saat ini, marilah kita tundukkan kepala kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Teman-teman, kalau kalian ulang tahun, apa sih yang paling kalian nanti-nantikan gitu? Mungkin banyak dari kalian itu menantikannya pengen diucapin sama temen, atau dipasang story kalau kita tuh lagi ulang tahun. Atau mungkin banyak dari kita juga menanti-nantikan buat makan kue ulang tahun, atau bahkan mie ulang tahun. Tapi coba teman-teman bayangin gitu, kalau kita ulang tahun tapi teman-teman kita lupa, gak ada yang inget. Pasti minimal banyak dari kalian bakal ngerasain sedih karena dilupain. Tapi sebenarnya seringkali kita juga sering kayak gitu sama Tuhan. Kita sering lupain Tuhan, kita asik sama diri kita sendiri. Dan padahal Tuhan juga menantikan kita untuk datang ke hadiratnya, teman-teman. Maka itu, marilah kita menjadi seperti yang Mazmur 104 ayat 33 katakan, "Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur sebagai Allahku selagi aku ada." Teman-teman, marilah kita selalu rindu untuk berelasi sama Tuhan kita. Selalu datang dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu sedangkan-Mu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu sedangkan-Mu. Hanya satu yang aku rindukan, selalu sedangkan-Mu.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami rasakan setiap hari Tuhan. Buat anugerah-Mu yang ada buat kami, sehingga saat ini kami bisa datang untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, dan datang ke hadirat-Mu. Tuhan, tolonglah kami Tuhan agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Sertai kami dan jaga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saat ini marilah kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Marilah kita akui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Mari kita tundukkan kepala kita. Akui segala dosa kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kesalahan kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja lakukan. Tuhan, tolong kami agar kami bisa makin serupa dengan-Mu, bisa meninggalkan dosa-dosa yang kami perbuat dahulu. Tolong kami Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya benar teman-teman, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Marilah kita menaikkan puji syukur kita ke hadapan-Nya.
kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untukku kan terjemu kasih setiamu Tuhan. Untukku kan terjemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, di kehidupan sehari-hari kita, kadang kita merasa bingung gitu, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Sebelum ada pemberitaan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu buah lagu, Tenanglah Kini Hatiku. Kiranya kita bisa berserah penuh karena Tuhan sudah memimpin hidup kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Malam yang gelap benar di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang tetap, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selama pandemi ini ya paling nonton apalagi kemarin banyak event-event olahraga, jadi ya nontonin itu juga. terus habis itu nonton, terus main. Kerjaan gue rebahan, Santai. tidur, kebanyakan Main game ya, main game. Main game ya. terus main di laptop. Terus lari juga kadang-kadang.
Ya begitu-begitu aja. Gitu-gitu aja sih. Bantuin pekerjaan rumah juga kok. Gue bantu dikit-dikit. Ya kadang-kadang bantu kerjaan rumah sih dikit-dikit. Kadang-kadang enggak sih, nggak kadang-kadang. Bantuin sih. Kalau disuruh sih baru bantuin biasanya. Berkamar sendiri itu aku vakum sendiri setiap minggu. Terus setiap kali makan sekarang aku mulai cuci piring sendiri. Contohnya kayak cuci piring. Membantu cuci piring doang sih kayaknya. Kayak cuci piring gitu setiap hari. Ya udah gitu. Ada dong. Belajar apa ya? Banyak ya. Ya, tapi dari rasa bosan ini gue jadi kayak banyak belajar banyak hal sih. Kayak gue jadi lebih sering beres-beres rumah. Terus gue jadi harus belajar lebih produktif juga sih di rumah. Walaupun ya memang kegiatan gue di rumah aja gitu. Belajar dikit-dikit soal saham sama investasi. Investasi, tentang saham. Invest di kripto. Terus Gue sih personally belajar untuk coding ya beberapa kali, coba-coba belajar ya setiap hari gitu aja sih. Bisnis sih. Kayak ikut kelas personal branding, terus digital marketing dan lain-lainnya. Merajut. Kayak belajar masak gitu, Belajar masak sih paling. terus belajar nge-bake. itu aja sih kayaknya sih ya. Gue sih awal pandemi ya sebenarnya enak sih, soalnya kan diliburin ya. Cuma lama-lama kelamaan di rumah bosen banget. Lebih ke bosen ya. Bosen sih yang pasti. Yang pasti bosan. Bosen lah ya, bosen paling. Sisanya sih nggak ada. Tapi bosennya nggak sampai kayak jenuh gitu sih. Aku sendiri masih enjoy aja di rumah. Agak senang karena kita tuh bisa ngasah hal yang sebelumnya kita nggak punya waktu buat asah. Maksudnya ya senang. Senang sama pandeminya. Senang sama hal baru yang dipelajarin. Jangan nama-nama. Jadi pandeminya nggak senang. Enggak. Tapi merasa nyaman sih karena kuliah online gitu, kayak lebih enak gitu. Terus juga bingung kapan kelar-kelar karena bisa dibilang malah makin parah belakangan ini. Terus kangen sama yang lain, sama hal-hal normal yang kita bisa lakukan sebelumnya lah, pokoknya gitu. Kabar kerjaan. Puji Tuhan lancar ya. Studinya baik. Oke aja. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke-oke aja. Bagus-bagus aja nilainya, gak ada masalah. Soalnya kan tugas-tugasnya enak kerjain, yang bisa di rumah gitu. Beberapa bulan lalu baru lulus SMA. Baru lulus ya. Baru lulusan juga kelas 12. Jadi sekarang ya harus nyari kerjaan lah ya, biar nggak kosong-kosong amat. Cuman bentar lagi masuk kuliah agak khawatir sih. Gak tau kedepannya bakal gimana. Ya, aku sendiri bakal masuk kuliah itu di bulan September nanti. Masih belum tahu mau online atau offline. Tapi yang bisa aku harapkan itu supaya bisa bilang lancar dan tidak ada kendala apapun lah ya. Tapi memang selama online ini belajar juga jadi makin ribet aja sih. Kan ini lagi liburan juga, jadi palingan lagi tunggu pengumuman baru dari kampus aja. Nggak ada gimana banget. Ya, gitu-gitu aja sih kuliah biasa, sibuk, nugas, gitu. Bosan nggak? Bosen lumayan karena online. Jadi enakan offline. Tapi nggak juga sih. Kalau online tuh enaknya kayak lebih bebas gitu rasanya. Jadi mau online terus aja. Nggak juga, kayaknya mendingan kayak seminggu gitu ya, campur gitu loh, online sama offline ya. Jadi kan seru gitu. Oke. Hal yang pertama kali pengen gue lakuin kalau pandemi ini kelar sih jalan-jalan kali ya. Pergi ke shops atau restoran-restoran yang selama ini nggak bisa dipergiin. Pastinya pengen liburan, Traveling. apalagi ke tempat-tempat yang sejuk, yang sepi, tenang, biar refreshing. Karena udah setahun lebih nggak kemana-mana, ya cukup bosen. Paling pengen sih ketemu teman-teman, udah pasti. Ketemu sama teman. Kalau nggak nongkrong sama teman. Cari tempat
sempat hangout bareng temen juga, yang biar udah kecap-kecap itulah, kan udah lama nggak ketemu. Pasti pergi nongkrong sih sama temen, pasti kita jalan-jalan atau olahraga bareng, makan bareng, ya pokoknya ngumpul sama teman lah. Terus paling coba olahraga deh di luar lagi, udah kangen soalnya. Terus habis itu ke gereja offline. Gereja offline. Gereja offline. Main pingpong di gereja. Terus yang kedua makan bakso terus. Pokoknya intinya ya having fun lah. Halo teman-teman, happy birthday buat kita semua ya. Kita ulang tahun ke-52. Usia persekutuan kita cukup tua. Cukup senior, tetapi buat kita tetap muda. Iya kan? Setuju gak? Setuju ya? Yuk kita doa yuk. Tuhan terima kasih kalau kita boleh ulang tahun ke-52. Di dalam usia yang begitu panjang, Tuhan sudah memimpin Glory Generation. Dan kami percaya untuk ke depan dan ke depannya lagi, penyertaan Tuhan tetap sama buat kami. Untuk itu Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan itu, kami mau dengan seluruh keberadaan diri kami mau memajukan Glory Generation, sehingga Glory Generation betul-betul menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh mengisi kami, agar kami tahu bagaimana kami harus hidup di dalam memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita ulang tahun ke-52. Tadi kita udah lihat video yang spesial banget ya. Video yang menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, sebagian dari teman-teman kita di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sekarang ini nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena ada pandemi virus corona ya. Teman-teman, dari apa yang tadi kita udah lihat ya, kita melihat begitu banyak ternyata kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita pada waktu mereka di dalam masa tidak boleh kemana-mana ya, masa kuarantin ya kan. Kita di kuarantinnya udah panjang banget loh ya. Awal kita ibadah online itu tanggal 26 Maret tahun 2020. Sekarang hari ini udah 8 Agustus tahun 2021. Artinya udah 1,5 tahun hampir ya, kita ada di dalam masa-masa kuarantin. Walaupun kita bukan berarti gak kemana-mana sama sekali, tetapi ruang gerak kita terbatas banget. Nah teman-teman, kalau kita melihat apa yang dilakukan teman-teman kita tadi, yang di dalam video yang kita tonton tadi, mereka di masa pandemi ini melakukan banyak hal. Apa aja yuk? Tadi ada yang bilang tidur, main game, rebahan, ya kan? Terus apa lagi? Cuman sampai di situ doang. Ada juga ya yang membantu orang tua untuk apa? Kerjaan rumah tangga. Ya cuci piring, ya gosok mungkin, ya ngepel, nyuci baju mungkin ya. Ada yang dikerjain, tetapi itu disuruh. Ada juga sih yang gak disuruh. Emang udah kesadarannya kayak gitu, daripada nggak ngapa-ngapain ya udah dah bantuin kerjaan rumah tangga, ya minimal abis makan cuci piring sendiri lah kayak gitu ya. Tapi ada yang menarik juga loh ya, ada juga yang menarik ya, yang lebih dari itu. Ada yang belajar masak, dari nggak bisa masak jadi bisa masak. Ada juga yang baking, belajar buat kue ya, dari nggak bisa bikin kue jadi bisa bikin kue. Lalu ada juga yang ngapain, yang belajar coding ya kan, coding, bahasa coding. Lalu belajar coding, apa yang dikerjain? Banyak hal dari apa yang dipelajari itu bisa menghasilkan sesuatu. Ada juga yang menarik juga, belajar tentang personal branding. Wow,
kegiatan-kegiatan di masa-masa PPKM ya ternyata begitu bervariasi. Tapi teman-teman, kita bisa ngerjakan itu semua ya. Teman-teman kita juga bisa mengerjakan itu semua. Tapi teman-teman, di bagian berikutnya di video itu mereka bilang apa? Bosen, 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 bosen. Ya. Kalau di dalam kondisi yang seperti itu ada kata bosan, bosan, dan bosan, artinya ada apa? Di dalam masa pandemi itu terjadi apa? Terjadi sebuah pressure, ya, sebuah tekanan tersendiri, oke? Tekanan tersendiri yang diberikan karena adanya pandemi virus corona. Nah, pressure itu enak enggak? Jelaslah yang namanya pressure itu nggak enak. Ya, maka timbullah rasa bosan, bosan, bosan. Jadi pressure ya yang terjadi di masa pandemi menyebabkan apa? Menyebabkan teman-teman merasa bosan. Di saat teman-teman merasa bosan, teman-teman mulai berpikir, apa yang mesti gue kerjain? What can I do? Ya kan? Nah, tadi udah di-share sedikit banyak oleh teman-teman yang lain. Tapi ujung-ujungnya tetap bosan. Ya. Nah, teman-teman, pressure itu gak enak. Pressure itu betul-betul membuat kita itu merasa terbelenggu, terkurung, ya. Gak bisa keluar. Ya. Nah, apakah saat ini doang kamu orang merasa pressure? Atau di zaman ini doang karena pandemi jadi ada pressure? Enggak, teman-teman, ternyata enggak loh. Kita lihat ya. Kita lihat dari apa yang akan nats Alkitab yang akan kita baca pada hari ini. Yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 15 sampai 17. Buka Alkitab kalian dalam bentuk apapun, lalu kita baca bersama-sama ya. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 15 sampai 17. Di ayat 15 dikatakan begini. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan semakin tersiar luas di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita dapat melihat apa? Kita dapat melihat bahwa ada seseorang atau ada orang-orang mengerjakan sesuatu. Lalu dari apa yang dia kerjakan berdampak sesuatu. Nah, dampaknya itu menghasilkan akibat ya terhadap orang-orang yang melakukan sesuatu itu. Nah, teman-teman, siapa sih yang mengerjakan sesuatu itu? Oh, ternyata ya yang mengerjakan sesuatu itu adalah murid Yesus yang namanya Petrus dan Yohanes. Ya, nah apa yang mereka lakukan, teman-teman, sampai mereka perlu menerima akibatnya, yaitu apa? Mereka diancam, mereka diadili, mereka dilarang untuk berbicara dalam nama itu. Dalam nama itu, dalam nama siapa? Nah, nama itu adalah, di dalam nama itu adalah nama siapa? Nama Yesus. Teman-teman, apa yang mereka kerjain? Petrus dan Yohanes mengerjakan apa? Kita lihat ya, ayat 1 dan ayat 2-nya nanti kamu baca ya. Di situ dikatakan mereka melakukan pemberitaan dalam nama Yesus ada kebangkitan. Itu yang gak disukai ya, itu yang gak disetujui
mereka menyiarkan tentang apa? Yesus, ya. Dan di dalam Yesus ada kebangkitan. Lalu kita lihat lagi. Akibat daripada itu, apa yang mau dilakukan oleh orang yang gak suka itu? Mereka mau membawa Petrus dan Yohanes ke mahkamah agama. Buat apa? Buat diadili. Diadili dan diputuskan, ya, di ayat 3 sampai 7, ya, mereka diperhadapkan ke mahkamah agama. Lalu di ayat 15 sampai ke 17 yang tadi kita baca, itulah pressure terbesar yang diterima oleh Petrus dan Yohanes, yaitu apa? Mereka dilarang berkhotbah, dilarang bicara di dalam nama Yesus. Mungkin gak sih seorang murid Yesus, ya, tidak berbicara dalam nama Yesus? Mungkin gak? Gak mungkin. Kalau sampai dilakukan itu, dipaksain untuk dilakukan hal itu, maka yang terjadi adalah jelas, ya, mereka akan mengalami pressure banget, pressure yang luar biasa. Nah, teman-teman, kalau di masa-masa pressure yang kalian hadapi ini karena pandemi, ya, kamu akan stop melakukan sesuatu nggak? Walaupun bosen? Enggak, ya. Lalu tahu banget beberapa anak yang di Glory Generation, walaupun mereka bosen banget, mereka tetap melakukan sesuatu, ya. Do something, ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu buat dirinya juga dan juga buat orang lain. Ambil contoh, teman-teman pengurus Glory Generation, mereka stop nggak melakukan pelayanan mereka? Enggak. Mereka tetap berpikir dan berpikir apa yang mereka bisa kerjain. Untuk apa? Agar kita semua nih, ya, members dari Glory Generation tetap bisa ada di dalam persekutuan. Yang mereka kerjakan apa? Salah satunya yang baru aja kita lewatin, yaitu apa? Seminar tentang saham. Ada apa dengan saham? Nah, hal ini teman-teman, ya, juga sama dilakukan oleh Petrus dan Yohanes yang tadi terintimidasi, ya, yang tadi kita udah baca, yang mengalami ketertekanan. Mereka juga melakukan hal yang sama, ya. Mereka nggak stop, teman-teman, di tengah intimidasi, di tengah tekanan yang mereka hadapi, mereka nggak stop. Teman-teman lihat ya buktinya, ya. Kita nanti teman-teman langsung nggak bacain semua ayatnya, tapi teman-teman setelah ini boleh baca, ya. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 14. Ini bukti bahwa mereka di dalam tekanan yang amat sangat, mereka tetap melakukan apa? Menyaksikan tentang Yesus dalam mahkamah agama. Teman-teman, di tengah pressure yang begitu luar biasa, ancaman, ya, dan larangan untuk mereka berbicara tentang Yesus, mereka nggak stop, mereka nggak terintimidasi, dan mereka nggak nurut, ya. Mereka tetap melakukan pemberitaan itu. Kenapa? Karena apa yang mereka beritakan itu adalah kebenaran, ya. Itu yang membuat mereka tidak berhenti di dalam memberitakan tentang siapa Yesus itu. Nanti teman-teman sekali lagi, ya, boleh baca di ayat 7 sampai 14. Menghadapi mahkamah agama, Petrus dan Yohanes memilih, ya, tetap mentaati apa yang Tuhan mau, yaitu memberitakan Injil. Walaupun hal itu mengandung resiko. Itu bisa dilihat di ayat 19 nanti. Karena tidak mungkin, ya, bagi mereka tidak bersaksi tentang apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar mengenai siapa? Mengenai Tuhan Yesus yang mereka percayai, ya, yang menyelamatkan orang, yang menyelamatkan mereka. Mereka nggak bakalan stop. Karena apa? Karena mereka tahu apa yang mereka beritakan adalah kebenaran. Dan kalau kebenaran itu nggak boleh stop diberitakan, nah mereka tetap lakukan, ya. Karena Tuhan mau mereka melakukan itu, mereka taat dan mereka lakukan. Teman-teman, kita juga sekarang ngalamin pressure,
Ya, kita sekarang juga ngalamin sesuatu yang gak enak, khususnya di masa pandemi ini. Ya, banyak, bukan hanya pandemi, isu-isu lain juga banyak yang membuat hidup kita tuh tertekan. Ya, nah di dalam ketertekanan itu, apakah kita akan stop? Sekali lagi Lause bilang, kalau kita stop artinya kita mati, nggak ngapa-ngapain. Orang yang nggak ngelakuin apa-apa sama sekali, itu sama juga kayak apa? Orang yang hidup tapi nggak hidup. Iya bukan? Ya. Nah teman-teman, tadi Lause udah menyinggung pengurus Glory Generation, mereka nggak stop untuk do something di dalam masa-masa sulit ini. Kamu pikir mereka nggak susah ya di dalam masa pandemi ini? Susah menjalankan atau melayani di masa pandemi ini, susah buat mereka. Kamu nggak dengar? Kamu dengar kan tadi ya? Mereka di ujungnya bilang apa? Pengen ngapain? Pengen ngumpul-ngumpul lagi, pengen ibadah on-site lagi, atau ibadah apa? Offline lagi. Teman-teman, itu mereka punya kerinduan, ya. Lalu kerinduan mereka dituangkan lewat apa? Ya udah, kalau memang ini masih tetap ada di dalam kondisi online, gak bisa ngapa-ngapain karena pandemi, ya. Walaupun pressure-nya gede, pressure-nya kenceng, mengalami pressure yang parah banget, Glory Generation tetap harus ada sesuatu yang dikerjakan. Dan mereka kerjakan. Contohnya, tiap hari Sabtu, minggu pertama sama minggu ketiga, kita ada dig and pray. On-site kita dig and pray, online juga kita tetap dig and pray. Ya kan? Lewat apa? Lewat Zoom. Teman-teman realize nggak akan hal ini? Kalau nggak sadar, mari sekarang kita sadari. Ikut, ayo DP, lihat bagaimana teman-teman pengurus ya mengerjakan hal ini. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kamu, untuk saya. Ya, Glory Generation. Buat apa teman-teman? Supaya kita bisa bersekutu bersama-sama di situ, belajar lebih jauh lagi tentang siapa Tuhan kita. Iya kan? Lalu bagaimana kita hidup di dalam ketaatan kepada Dia? Nah, lalu kecuali itu di Dig and Pray kita ngapain? Kita berdoa bersama-sama, ya. Untuk apa? Bangsa dan negara, untuk kondisi zaman yang ada pada saat ini, untuk kondisi teman-teman yang mengalami kesusahan pada saat ini. Teman-teman, itu upaya yang mereka kerjakan. Lalu apalagi yang mereka kerjakan, teman-teman pengurus? Nggak berhenti di dalam pressure yang ada, mereka nggak berhenti. Mereka ngapain lagi? Tiap minggu keempat ada apa? Minggu persekutuan. Ya, di dalam minggu persekutuan itu kita ngapain? Kita main bersama, merayakan ulang tahun teman-teman kita bersama. Teman-teman sadari nggak sih hal ini selama ini 1,5 tahun loh udah dikerjakan dengan setia oleh teman-teman pengurus. Teman-teman sadari nggak? Kalau teman-teman belum sadari, mari saat ini sadari. Waktu udah sadar, ayo terlibat. Supaya apa? Supaya di dalam masa tertekan ini, kita tetap dapat melakukan sesuatu. Buat siapa? Buat Tuhan, buat sesama. Buat Tuhan gimana? Apa maksudnya tuh? Lalu kalau buat Tuhan, kita melakukan pemberitaan firman Tuhan, melakukan persekutuan di dalam kebersamaan untuk mengagungkan, memuliakan dan memuji Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ya kan? Kalau kita mau mengambil bagian, artinya di dalam ketertekanan kita tetap hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya. Teman-teman, minggu keempat asik banget, bisa rayain ulang tahun bersama, bisa bermain bersama. Iya kan? Itu salah satu bentuk supaya kamu bisa mengisi hari-hari kamu di masa pandemi ini yang gak menyenangkan ini. Iya kan? Ayo. Kalau sekarang udah tahu, terlibat. Kalau sekarang udah ngerti, ya, tujuannya untuk itu, mari hargai teman-teman yang mengupayakan ini, pengurus yang mengupayakan ini, untuk kita sama-sama bisa
ada tetap keterikatan. Stay, ya, stand together as yours. Ya, kalau kita bisa stand together, kita enak banget ada apa-apa, ya, bisa saling sharing, bisa saling cerita. Teman-teman, itu yang dilakukan oleh pengurus-pengurus yang ada. Lalu apakah stop sampai di situ? Enggak loh. Ternyata di dalam masa pandemi ini, mereka pun tetap merancangkan ada pembinaan khusus. Ya, ada seminar yang diadakan. Kemarin itu ada seminar tentang ada apa dengan cinta. Ya, bukan, tetapi ada apa dengan pacaran. Jadi kita tahu bagaimana harus berpacaran, kapan harus berpacaran, apakah saya udah pantas berpacaran apa belum. Nah, itu hal yang diupayakan sedemikian rupa untuk kita bisa tetap ada di dalam persekutuan sebagai saudara seiman. Dan Tuhan kehendaki hal itu. Ya. Nah, teman-teman, baru aja sekali lagi langsung kasih tahu lewat, ya kan? Yaitu seminar tentang ada apa dengan saham. Kenapa kok bicara saham? Aneh banget. Kita kan masih muda. Iya, teman-teman, banyak sekali sekarang anak-anak muda karena gabut nggak tahu ngapain ikut-ikutan main saham. Padahal nggak ngerti saham itu apaan. Iya kan? Nah, untuk apa mereka lakukan itu? Supaya kita semua makin mengerti. Cocok nggak sih kita main saham? Boleh nggak sih kita main saham? Iya kan? Nah, kalau kita udah tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ya kan? Jadi kita bisa lakukan apa yang boleh aja kan? Yang nggak boleh kita tinggalin. Nah, kita jika melakukan apa yang benar doang, artinya kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, itu hal yang dilakukan oleh teman-teman pengurus kita agar kita tetap bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya, di masa-masa pressure yang luar biasa ini pada saat ini. Teman-teman, jika teman-teman pengurus udah melakukan itu, so kamu ada tanya nggak pada diri kamu? So what can I do? Apa yang bisa aku lakukan? Teman-teman, banyak yang bisa kalian lakukan. Ya, lakukanlah segala sesuatu, ya, untuk Tuhan dan sesama. Seperti apa? Ya, saya harus melakukan apa? Teman-teman pasti punya talenta kan? Teman-teman pasti punya kemampuan. Misalnya, kalau kamu bisa main gitar, ya, coverlah lagu-lagu rohani, ya, lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat, lagu-lagu yang bisa menjadi berkat, ya, cover lagu, ya. Setelah cover lagu, ya, kamu mau post lah apa yang udah kamu cover itu ke berbagai media sosial yang kamu punyai. Nah, itu kan jadi berkat buat sesama. Waktu dengar, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Ya kan? Nah, teman-teman, kalau lagu yang seperti itu kita posting, pada waktu itu ada yang udah mau nyerah, ada yang udah putus asa. Pas dengar itu, oh, jangan nyerah, jangan putus asa, karena mujizat Tuhan itu ada. Terbangkitkan enggak? Terbangkitkan. Nah, hal itu berkenan enggak di hadapan Tuhan? Melakukan sesuatu enggak untuk Tuhan? Melakukan sesuatu. Nah, talenta kita itu Tuhan berikan beda-beda. Ada yang bisa masak, ya kan? Tadi ada teman pengurus, ada teman kita juga yang belajar masak. Nah, masakan itu bisa kita buat kan? Buat banyakan. Terus kita dengar nih, ada siapa yang butuh makan, bisa kita gojekin. Ya kan? Itu namanya saling tolong menolong. Lalu apalagi yang bisa kalian kerjakan? Aduh, saya emang gak bisa nyanyi, gak bisa main musik, ya kan? Ternyata kamu bisa matematika, ya kan? Nah, ajarinlah teman-teman kamu mungkin yang gak bisa matematik. Itu talenta, itu kemampuan. Banyak dari antara kalian, lalu saya yakin, ya kan? Punya kemampuan yang gak cuma satu, bisa 1 atau 2 atau 3, ya kan? Kalaupun cuma 1, maksimalkan itu. Nah, pertanyaan kamu, so what can I do
Udah terjawab tuh. Lakukan sesuatu tetap untuk Tuhan dan sesama dengan talenta atau kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kamu. Ya kan? Asah talenta itu. Sehingga talenta itu ya makin hari makin apa ya namanya ya brilliant ya. Makin hari makin bercahaya, makin hari makin bisa berkembang dan berkembang. Dan semuanya ya jika sudah makin berkembang dan berkembang bisa dipakai juga semakin maksimal dan semakin maksimal. Nah, kalau hidup kamu udah maksimal buat Tuhan dan buat sesama, maka hidup yang kamu miliki itu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Satu anggota Glory Generation melakukan itu, ya Tuhan udah dimuliakan. Apalagi kita semua melakukannya. Artinya Tuhan makin dipermuliakan. Ya kan? Glory Generation akan menjadi generasi yang makin memuliakan Tuhan. Kalau kita mau apa? Mau melakukan sesuatu di masa-masa yang sulit atau di masa-masa yang gak sulit. Ya, melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Teman-teman, usia kita udah 52, mau masuk ke usia 53. Ya, mau nggak kita nih sama-sama melakukan sesuatu untuk Tuhan di usia yang baru? Sehingga Glory Generation betul-betul menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. So guys, let your light shine. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh kembali melihat bahwa di dalam masa-masa tertekan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena dari apa yang telah kami lihat dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai ke 22, kami boleh melihat bagaimana murid-murid Tuhan, khususnya Petrus dan Yohanes, di masa-masa tertekan mereka, di masa-masa di mana mereka terintimidasi untuk tidak boleh memberitakan tentang siapa engkau, mereka tidak menyerah. Mereka tetap memberitakan pemberitaan tentang engkau yang adalah sumber keselamatan, Allah yang hidup. Tuhan, mengapa mereka tetap melakukan hal itu di tengah-tengah intimidasi atau ketertekanan mereka? Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah apa yang memang seharusnya mereka lakukan sebagai anak Tuhan, yaitu tetap menjadi berkat buat orang lain di dalam ketertekanan yang ada. Tetap memberitakan tentang siapa engkau di dalam intimidasi atau ketertekanan yang ada. Tuhan, saat ini kami juga ada di dalam masa-masa yang sulit itu. Karena apa? Karena masa pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa buat kami semua. Untuk itu Tuhan, walaupun di dalam ketertekanan, ya, kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi anak-anak Tuhan yang terus dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, di usia kami yang ke-52, kami melihat bagaimana pimpinan Tuhan yang luar biasa. Kami mau di dalam usia yang ke-53 nanti, kami juga dapat bukan hanya melihat penyertaan Tuhan, tetapi kami mau mengisi, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan lebih lagi dan lagi. Bagi kami Tuhan, yang selama ini belum terlibat penuh di dalam usaha pelayanan yang dilakukan oleh pengurus, untuk kami sebagai anggota Glory Generation, saat ini biarlah di usia yang baru, kami mau mengambil satu komitmen. Kami mau terlibat lebih jauh di dalam setiap
usaha yang dilakukan pengurus agar Glory Generation menjadi glory generasi yang memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami mau mendorong diri kami, memaksa diri kami untuk makin mau terlibat di dalam setiap pelayanan yang ada di dalam Glory Generation. Inilah kami Tuhan yang siap untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan walaupun di masa ketertekanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Elsa Vivi untuk pemberitaan firman Tuhannya. Saat ini marilah kita memberikan persembahan. Persembahan bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera atau melalui QR Code. Atau bagi teman-teman yang belum memiliki rekening bisa menitipkannya lewat orang tua. Dan jangan lupa untuk menambahkan kode 01 di belakang angkanya. Teman-teman mau mengingatkan di minggu pertama dan minggu ketiga jam 4 sore ada DP dan yang minggu keempat ada fellowship. Teman-teman jangan lupa datang dan kita bisa bersekutu bersama-sama. Teman-teman saat ini mari kita angkat satu pokok doa syafaat. Kita mau berdoa buat pemerintahan kita, segala jajarannya agar mereka bisa diberikan hikmat untuk membuat peraturan bagi Indonesia. Berdoa juga buat masyarakatnya agar bisa mematuhi peraturan dari mereka dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik di masa pandemi ini. Mari sama-sama kita berdoa. Teman-teman, saat ini marilah kita bangkit berdiri, kita akui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Doa berkat. Saat ini mari kita masuk di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri semuanya, kita berdoa, kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kami sekarang tahu bahwa di dalam setiap masa hidup kami, selalu ada kesempatan bagi kami untuk kami mengembangkan semua talenta dan semua kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk bilang bahwa pressure ini terlalu besar sehingga kami tidak bisa melakukan apa-apa. Gak ada alasan itu ternyata. Kenapa? Karena kami sudah melihat Petrus dan Yohanes, mereka di saat begitu tertekan pun, mereka tetap dengan keberanian, dengan kemampuan yang Tuhan berikan, mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Kami juga sama Tuhan, adalah murid-murid Tuhan. Artinya kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukan itu. Untuk itu Tuhan, tolong kami agar kami tunduk dan taat pada apa yang Tuhan mau kami kerjakan, khususnya di masa-masa yang sulit ini. Sehingga kami tidak tanya-tanya diri kami lagi, what can I do?
Karena apa? Kami udah tahu apa yang dapat kami kerjakan buat Tuhan dan buat sesama di dalam setiap masa hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh memperoleh firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau memohon berkat daripada Tuhan, agar kami bisa melakukan hal ini dan keluar untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan dimanapun kami berada, agar kami bisa juga menjadi penolong-penolong bagi sesama kami. Mari teman-teman, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus akan terus memampukan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita dan untuk hidup terus memuliakan Tuhan di dalam setiap masa hidup kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai.